Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, saya Muhammad Sofyan Hadi SPD, guru SMP Negeri 1 Atap Tanjung Bunga, Kecamatan Pulau Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, program studi IPA Universitas Negeri Yogyakarta. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melakukan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Dengan mengambil materi listrik dinamis pada submateri arus listrik, pembelajaran pertama kelas 9. Berikut video praktik pembelajaran saya, mohon masukan dan sarannya agar kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan ke depannya lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini semuanya? Sehat. Alhamdulillah sehat semua ya. Oke, baik. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Nasrul. Oke, baik. Sekarang Bapak akan mengabsen dulu kehadiran kalian semuanya. Amirul, Nasrul, Salina, Widya, Wahira. Oke, hadir semua ya. Oke, luar biasa kelas kalian. Sebelum Bapak memulai pembelajaran, coba kita cek di sekeliling kita apakah masih terdapat sampah. Jika terdapat sampah, silakan kita dibuang di dalam tong sampah. Silakan dicek. Tidak ada ya, sudah bersih ya. Oke, kalau sudah bersih maka kita akan siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Masih ingatkah kalian dengan materi pada pertemuan sebelumnya tentang apa? Ayo, siapa yang ingat? Coba angkat tangan. Oke, silakan Nasrul. Tentang apa? Oke, listrik statis. Tepuk tangan untuk Nasrul. Oke, pada pertemuan tentang listrik statis, kita telah melakukan percobaan tentang menggosok balon pada kain wol. Ketika kita menggosok balon pada kain wol, setelah kita dekatkan lagi kain wol dan balon itu, maka akan ada tarik menarik. Oke, siapa yang bisa menjawab? Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Silakan. Oke, silakan. Amirul. Karena saat balon digosokkan ke kain wol, elektron pada kain wol berpindah ke balon, sehingga membuat balon kelebihan elektron dan kain wol kekurangan elektron. Karena adanya perbedaan muatan negatif dan positif, maka akan terjadi tarik menarik antara balon dan kain wol. Oke, tepuk tangan. Luar biasa. Oke, sekarang pada listrik statis, masih ingat nggak? Ada berapa jenis muatan? Ada dua. Muatan apa saja? Negatif dan positif. Oke, ada dua muatan, yaitu muatan negatif dan positif. Oke, yang mana elektron sebagai muatan listrik negatif dan proton sebagai muatan listrik positif. Oke, sekarang pada kasus balon digosokkan ke kain wol, terjadi perpindahan elektron. Sekarang pertanyaan Bapak, bagaimana jika muatan listrik tersebut mengalir? Oke, kita lihat. Sedang mencuci pakaian, warga di Solo meninggal dunia tersengat arus listrik. Jadi pertanyaan, apa itu arus listrik? Nah, inilah yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Siap semuanya untuk belajar? Siap semua? Ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua dulu. Tujuan pembelajaran
pembelajaran kita pada hari ini terdapat 5 tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu mengkonsepkan definisi kuat arus listrik. Yang kedua, menerapkan konsep arus listrik pada berbagai jenis rangkaian listrik. Yang ketiga, menghitung besar kuat arus listrik. Yang keempat, membandingkan rangkaian listrik terbuka dan tertutup. Dan yang kelima, menyajikan hasil pengamatan tentang jenis-jenis rangkaian listrik. Oke, ini dia ya tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, kenapa kita ingin mempelajari materi tentang arus listrik? Karena pada materi arus listrik ini sangat banyak kaitannya dengan kehidupan sehari-hari kita. Bagaimana lampu menyala karena adanya arus listrik. Harapan Bapak setelah kalian mempelajari ini, kalian mampu menerapkan konsep-konsep arus listrik dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Sekarang Bapak akan sampaikan rangkaian kegiatan pembelajaran kita hari ini, yang mana nantinya kita akan ada melakukan eksperimen dengan menggunakan PET simulasi. Ya, nanti kalian juga akan ada yang presentasi dari perwakilan kelompok, terus kalian juga akan ada yang menanggapi kelompok yang menampilkan. Bapak juga akan menjelaskan bahwa penilaian yang akan Bapak berikan itu ada 3. Yang pertama penilaian pengetahuan, yang kedua penilaian sikap, dan yang ketiga penilaian keterampilan. Silakan dijawab berdasarkan kemampuan awal kalian. Oke, sekarang apa yang kamu amati dari gambar tersebut? Siapa bisa jawab? Oke, silakan Faira. Oke, betul sekali, anak kecil yang mematikan dan menghidupkan lampu. Sekarang pertanyaan Bapak, saat membuka rangkaian lampu di rumah, apa saja yang kita butuhkan? Siapa yang bisa menjawab? Oke, silakan Lydia. Oke, lampu, kabel, dan saklar. Betul sekali. Selanjutnya, apa yang perlu kita lakukan untuk menyalakan lampu? Oke, Lydia. Menekan tombol saklar. Sekarang bagaimana jika kita ingin mematikannya? Menekan tombol saklar. Oke, tepuk tangan untuk Lydia. Oke, sekarang dari kedua jawaban Lydia tadi, keduanya sama-sama menekan tombol saklar. Sekarang, apa yang sebenarnya terjadi ketika kita menekan tombol saklar? Apa sih yang sebenarnya terjadi? Nah, sekarang itulah yang akan kita pelajari pada hari ini. Kita akan masuk kepada materi tentang bab listrik dinamis pada submateri tentang arus listrik. Silakan semuanya berdiri untuk bersiap sampai masing-masing dengan tertib. Oke, KPD-nya sudah Bapak bagikan. Sekarang Bapak akan membagikan tablet ini satu kelompok satu untuk kalian mengakses PET simulasi. Ya, tabletnya sudah Bapak hubungkan dengan internet. Silakan dibuka PET simulasinya. Oke, baik. Bapak akan jelaskan secara singkat ya tentang pengisian LKPD. Yang pertama kalian isikan identitasnya. Ya, selanjutnya kalian masuk kepada halaman berikutnya yaitu langkah-langkah kegiatan. Semuanya coba dibuka langkah kegiatan. Pada langkah-langkah kegiatan ini berisi orientasi masalah. Ya,
Silakan dibacakan orientasi masalahnya. Apa masalahnya? Selanjutnya dicoba jawab jawaban sementara kalian. Ya, jawaban sementara kalian. Selanjutnya baru kalian melakukan penyelidikan menggunakan PET simulasi. Bapak menjelaskan secara singkat cara menggunakannya. Untuk kalian mengambil kabel, maka kalian bisa menarikkan kabel ke tengah. Ya, untuk menggunakan baterai, kalian bisa menarikkan baterai ke tengah juga. Terus untuk menggunakan lampu juga kita bisa menariknya ke tengah. Begitu juga dengan saklar, ditarik dengan di tengah. Jadi semuanya silakan dicoba untuk menggunakan PET ini. Ya, semuanya di dalam kelompoknya silakan. Semuanya harus tahu. Oke, silakan boleh dibukakan KPD-nya dan dikerjakan secara berkelompok. Silakan. Coba dihidupkan saklarnya. Bukan. Oke, kan menyala kan? Oke, nampak elektronnya mengalir. Oke. Sekarang kalau udah selesai dari sini, kalian buatkan ini. Sekarang juga semua adalah membuat beberapa rangkaian seperti pada kelompok itu dulu misalnya Oke, ada 1, 2, 3, 4, 5 gambar. Silakan kalian buat. Ini ada berapa baterainya? 2, 3, 2, ada 1, 2. Lampunya ada berapa? 2, 2, 2, 1. Oke, sekarang lihat juga kabelnya bagaimana. Nah, jadi silakan kalian buat di sini. Disebut sebagai rangkaian untuk lampu yang mati apabila rangkaian ini kembali.
Baik anak-anak semuanya, waktu diskusi kita sudah habis. Sekarang saatnya kita untuk presentasi dari kelompok kalian. Oke, sebelum kita presentasi, sekarang Bapak minta semuanya berdiri dulu. Semuanya berdiri, ya berdiri. Semuanya berdiri. Perhatikan Bapak. Ketika Bapak bilang gajah, nanti semuanya bilang besar. Ya, Bapak bilang semut kecil. Oke, bisa? Oke, sekarang kita mulai. Gajah besar. Gajah besar. Semut kecil. Sekarang kita ganti. Kalau Bapak bilang gajah, kalian bilang besar. Tapi tangannya kecil. Oke, Bapak bilang semut kecil. Tangannya besar. Bisa? Kita coba dulu ya. Nanti ini untuk nanti konsentrasi kalian. Semut besar. Enggak, semut itu besar atau kecil? Kecil ya. Tapi tangannya yang besar. Oke, sekarang kita lihat lagi. Gajah besar. Gajah besar, tangannya yang kecil. Oke, ulang. Gajah besar. Semut kecil. Gajah besar. Semut kecil. Sekarang Bapak instruksi saja ya, kalian buat. Semut besar. Ayo ulangi ya. Semut mana tadi? Semut kecil. Tangannya besar. Oke, kita ulangi. Semut kecil. Gajah besar. Gajah besar. Semut kecil. Oke, kita terima. Oke, silakan duduk kembali. Oke, kita sudah selesai gamesnya ya. Sekarang kita masuk kepada presentasi kelompok. Bapak tanya nih, siapa yang mau menampilkan hasil diskusi kelompok terlebih dahulu? Silakan rekan-rekan. Oke, mantap sekali. Silakan kelompok 1 untuk maju mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Yang lain silakan disimak ya. Nanti setelah kelompok 1 menampilkan, silakan diberi tanggapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama Nasrul Fajri Herma Widya. Orientasi pada LKPD. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang masalah yang dialami oleh Nasrul, bagaimana jika kita menulis jawaban sementara dari permasalahan tersebut? Mengapa lampu bisa menyala saat setelah ditekan? Karena kabel yang semula terputus jadi terhubung. Mengapa lampu bisa mati saat setelah ditekan? Karena kabel yang semula terhubung jadi terputus. Mengapa ketika listrik mati, lampu juga mati? Karena tidak ada lagi sumber listrik. Sebelum kita melakukan penyelidikan, kamu diminta untuk mencari definisi arus listrik. Tuliskan jawabanmu pada kolom di bawah ini. Arus listrik adalah perbandingan aliran elektron yang mengalir terhadap waktu, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Berdasarkan hasil percobaanmu, sebelum menuliskan hasil percobaanmu pada tabel pengamatan, cobalah lengkapi pernyataan berikut dengan cara mencoret jawaban yang salah. 1. Lampu akan menyala apabila semua rangkaian tersambung. Rangkaian yang menghasilkan lampu yang menyala disebut sebagai rangkaian tertutup. Rangkaian yang menghasilkan lampu yang mati disebut sebagai rangkaian terbuka. Lampu yang mati apabila rangkaiannya terputus. Mari mencatat hasil percobaanmu. 1. Gambar rangkaian, jenis rangkaian tertutup, penjelasan atau analisis. Semua kabel lampu dan baterai terhubung sehingga lampu menyala. Nomor 2, rangkaian tertutup, penjelasan atau analisis. Lampu menyala tutup yang menunjukkan bahwa rangkaian tersambung. 3, rangkaian tertutup. Lampu menyala redup yang menunjukkan rangkaian tersambung. Rangkaian terbuka. Salah satu kabel terputus dan baterai sehingga lampu tidak menyala. Dan terakhir, rangkaian terbuka. Lampu tidak menyala karena salah satu kabel terputus.
Oke, itu dia ya diskusi dari kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, sekarang Bapak ingin ada salah satu kelompok yang menanggapi hasil kerja dari kelompok 1. Silakan, dari kelompok 2 atau kelompok 3. Siapa yang menanggapi? Oke, silakan kelompok 2. Ya, silakan. Presentasi dari kelompok 1 sangat bagus. Ya, hasil yang disampaikannya tidak jauh berbeda dari kelompok kami. Hanya pada redaksi bahasa saja yang berbeda. Sehingga kami sejalan dengan presentasi yang disampaikan. Oke, tangan untuk kelompok 2. Oke, kelompok 2 mengatakan bahwasanya yang disampaikan kelompok 1 tidak jauh berbeda, hanya pada redaksi bahasa saja yang berbeda. Oke, dan mereka sejalan dengan hasil kelompok 3, kelompok 1. Oke, kelompok 3 bagaimana? Apakah sejalan juga? Jalan Wak. Oke, sama ya. Oke, mantap. Oke, sekarang terima kasih kepada kelompok 1. Silakan duduk kembali. Oke, kali lagi tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, kalau sudah selesai, sekarang kita lanjutkan pada tahap selanjutnya, yaitu menganalisis dan mengevaluasi permasalahan kita. Jadi, pada halaman terakhir di LKPD itu terdapat analisis dan evaluasi permasalahan. Silakan kalian analisis di dalam kelompok kalian dan juga apakah permasalahan itu bisa kalian selesaikan dengan percobaan yang kalian lakukan. Oke, dan nanti terakhir dibuat kesimpulannya. Silakan. Antara kelompok 2 dan kelompok 3, siapa yang ingin membacakan hasil analisis dan evaluasi
kelompoknya, silakan. Oke, silakan Nova dari kelompok 2. Berdiri ya, depan. Oke, dengan suara yang jelas dan terang. Analisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah kami. 1. Apa yang dimaksud dengan arus listrik? Arus listrik adalah perbandingan jumlah muatan yang mengalir terhadap jumlah waktu. 2. Tuliskan rumusan yang bisa kita gunakan untuk menghitung arus listrik. Rumus arus listrik I sama dengan Q per T. 3. Coba kamu hitung berapa arus listrik yang dibutuhkan dari persoalan berikut. I sama dengan Q per T. Q sama dengan I kali T. 4. Berdasarkan hasil percobaanmu, jelaskan ada berapa jenis rangkaian yang bisa kamu identifikasi. Ada 2 jenis rangkaian. 1. Rangkaian tertutup, lampu hidup. 2. Rangkaian terbuka, lampu mati. 5. Mari kita menjawab masalah awal kita. Mengapa lampu bisa menyala saat setelah ditekan? Karena lampu menyala rangkaian tertutup atau tertutup. Mengapa lampu bisa mati saat setelah ditekan? Karena lampu mati rangkaian terbuka atau tertutup. Mengapa ketika listrik mati lampu juga bisa mati? Karena ketika listrik mati sumber arus listrik tidak ada yang menyebabkan elektron tidak mengalir. 6. Tuliskan kesimpulan pelajaran kali ini. Arus listrik merupakan aliran elektron pada suatu rangkaian listrik yang menyebabkan lampu menyala atau hidup. Dengan adanya arus listrik kita bisa menyala lampu, menyala HP, lain sebagainya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, ini tadi hasil analisis dari kelompok 2. Sekarang mau tanya antara kelompok 1 dan kelompok 2, apakah ada yang mau ditanggapi terkait analisis dari kelompok 2? Silakan. Oke, silakan Salina dari kelompok 3. Menurut kami, jawaban pada analisis dan evaluasi pemecahan masalah yang disampaikan kelompok 2 sama dengan yang kami buat. Hanya pada bagian kesimpulan yang perlu ditambahkan, yaitu arus listrik pada suatu rangkaian hanya akan terjadi jika adanya sumber listrik yang dihubungkan seperti baterai. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Salina. Oke, kelompok 3 hanya menambahkan pada kesimpulan bahwasanya arus listrik hanya akan terjadi jika ada sumber arus listrik. Sumbernya boleh seperti baterai. Oke, sudah mantap, sudah bagus. Terima kasih kepada Nova dari kelompok 2. Oke, baik, kalian sudah menyampaikan hasil evaluasi dan analisis dari masing-masing kelompok kalian. Sekarang Bapak akan memberikan penguatan melalui kesimpulan dari pembelajaran kita. Oke, yang pertama, arus listrik. Perbandingan jumlah muatan yang mengalir terhadap jumlah waktu disebut sebagai arus listrik. Yang kedua, arus listrik mengalir dari potensial yang tinggi ke potensial yang lebih rendah. Oke, selanjutnya, arah aliran elektron dari kutub negatif ke kutub positif. Tadi kalian sudah melihat kan bahwasanya elektron itu mengalir dari kutub negatif baterai ke kutub positif baterai, sehingga menghasilkan lampu yang menyala. Oke, yang kedua, untuk rumus kuat arus listrik adalah I sama dengan Q per T, di mana I adalah kuat arus listrik satuannya ampere, Q adalah muatan listrik satuannya coulomb, dan T adalah waktu dalam satuan sekon. Selanjutnya, jenis rangkaian listrik ada 2 jenis. Yang pertama yaitu ketika saklar dibuka atau posisi off, rangkaian terbuka lampunya mati. Oke, tadi kita lihat bahwa kalau posisi terbuka lampunya akan mati. Yang kedua, ketika saklar ditutup posisi on, maka rangkaian disebut kata rangkaian tertutup dan lampu akan hidup. Kalian mendapati semuanya seperti itu kan? Oke, maka seperti itulah kenapa tadi pada awal kita melihat seorang anak yang menghidupkan dan mematikan dengan hanya menekan saklar. Ketika dia menekan saklar, tiba-tiba lampunya mati. Mati, rangkaiannya terbuka. Ketika ditekan lagi, lampunya hidup. Maka rangkaian hanya ada 2 jenis rangkaian, terbuka dan tertutup. Oke, baik. Sekarang Bapak akan mengumpulkan
kumpulkan lembar kerja kalian untuk akan Bapak nilai nantinya. Silakan dikumpulkan lagi lembar kerjanya. Oke, dari kelompok 1, kelompok 2, selanjutnya kelompok 3. Oke, kelompok 3. Sekarang Bapak ingin bertanya lagi, apakah ada hal-hal yang masih sulit untuk kalian pahami terkait tentang materi arus listrik? Oke, ada yang ingin bertanya? Silakan. Oke, silakan Faila. Pada soal adalah waktu aliran muatan listrik. Oke, pertanyaan yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Faila. Bagaimana jika yang ditanya itu adalah waktu aliran listrik? Oke, sekarang kita lihat. Bapak sudah punya satu contoh soalnya. Oke, dalam suatu pengantar yang memiliki kuat arus listrik 3 mA mengalir muatan listrik secara konstan sebesar 0,06 coulomb. Maka waktu untuk muatan listrik mengalir dalam pengantar itu adalah T sama dengan Q per I. Oke, kita masukkan Q-nya berapa? 0,06, I-nya 0,003. Kita coret nolnya. Oke, sekarang 6 dibagi 3 berapa? 2. Ada 1 nol. Maka naik ke atas jadilah dia 20 sekon. Oke, bisa dimengerti Pak Ira? Oke, mudah ya. Jadi seandainya ada nanti soal seperti ini, Bapak harap kalian semuanya bisa menjawab. Kita mulai ya. Soal nomor 1, silakan jawab. Selanjutnya soal nomor 4. Oke, kalian telah menyelesaikan postage-nya. Ini merupakan akhir dari pembelajaran kita. Bapak juga akan menginformasikan bahwasanya pada pertemuan berikutnya kita akan masuk kepada materi tentang hambatan listrik. Ya, tentang hambatan listrik. Silakan nanti di rumah dibaca bukunya, buku cetaknya, ataupun boleh dicari di internet ya tentang materi hambatan listrik. Oke, bisa dimengerti? Oke, sekarang Bapak ingin bertanya nih pada kalian, bagaimana perasaan kalian setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini? Apakah senang, bingung, atau sedih? Baik, bagus ya. Kalau kalian senang, berarti kalian mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan bersungguh-sungguh hingga akhir pembelajaran. Oke, baik. Sekarang Bapak minta ketua kelasnya untuk memimpin doa setelah pembelajaran. Silakan ketua kelas.